Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Bapa Roh Kudus. Bahwa seluruh muka bumi naik dupa yang harum yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Dan lawati setiap kami Bapa. Kami memerlukan Engkau. Kami menginginkan Engkau. Tuntun kami sebagai gelombang lawatan akhir zaman. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Beri kami semua hati dan telinga seorang murid. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu, di bawah kaki-Mu. Engkau sendiri yang beracara dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Buat kami menangkap dan mengerti kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kita sambil main-main ya lama. Saya enggak main-main. Cuma aktif ya. Biar waktunya enggak banyak terbuang. Karena kita akan berbicara hari ini permulaan zaman sampai akhir zaman. Kan panjang toh ya berapa ribu tahun kan? Saya harus tak selesaikan kalau bisa enggak lebih dari 1 jam. Ya, oke. Langsung jawab. Enggak harus benar, pokok berani jawab aja. Lah, yang berani jawab tak kasih coklat. Loh, benar. Tak kasih coklat. Yang jawab gratis, yang enggak jawab nanti beli. Oke? Ya. Coklat ini lebih enak daripada kepunyaannya Starbucks. Loh, benar. Oke? Ya. Masih dingin, nanti dikocok dulu. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang pertama kali diadakan? Pertama kali diadakan di masa purba sudah menimbulkan masalah sampai akhir zaman. Ayo. Oh, sebentar. Coklatnya kan cuman beberapa. Angkat tangan siapa yang mau jawab? Ya. Adam dan Hawa makan buah apel. Waduh, ini berdosa semua. Ya wis, enggak apa-apa. Oke, jawabannya itu ya. Oke. Iya, oke ya. Lanjut. Jawabannya salah. Enggak apa-apa. Sudah, lanjut. Ya sudah. Apa, Bu? Hah? Apa? Salah. Enggak apa-apa. Oke, close. Pertanyaan berikutnya. Jawabannya yang benar adalah pertama kali persoalan itu tumbuh pertama kali sampai akhir zaman adalah persoalan persembahan. Benar ya? Pertama kali persembahan sudah bermasalah tuh. Benar ya? Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Persembahan itu perintah Tuhan atau inisiatif manusia? Yuk. Ayo sudah, jangan double. Ayo. Ya, Pak. Perintah Tuhan di dalam Alkitab. Hah? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Boleh, kita lihat nanti itu perintah Tuhan atau bukan ya. Setuju? Yang setuju perintah Tuhan? Ada kubunya enggak? Ada kubu. Semua satu kubu, perintah Tuhan. Satu kubu ya. Perintah Tuhan, benar? Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Perpuluhan itu perintah Tuhan atau inisiatif manusia? Perintah Tuhan. Oke. Ada yang enggak sepakat? Sepakat? Tidak sepakat. Oke, Pak. Kalau gitu perpuluhan itu dari siapa, Pak?
Inisiatif manusia ya, oke silakan Pak. Enggak, tetap dapat kok tadi siapa ini. Silakan. Oke, kayaknya masih ada pertanyaan tapi saya lupa tuh. Oke, yang terakhir. Definisikan persembahan. Silakan Bu. Oke, dah cukup. Sekarang kita akan belajar dari masa purba sampai akhir zaman, sampai zaman kita panjang ribuan tahun, tapi kita akan kerjain dalam waktu yang singkat ya. Habis tinggal kotaknya nanti saya bawa pulang. Ya, gini. Ayatnya banyak, tapi tidak akan saya buat banyak. Jadi gini ya, satu kali ada peristiwa Papa Adam dan Mama Hawa. Ya, karena keluarga kecil, dia sharing-sharing. Lele, ngerti ya? Dhisik bapak mbek ibu ndek jero kono. Tahu ndek jero kono? Di mana itu ya? Tahu ya? Itu semuanya itu baik. Semuanya tercukupi, Tuhan itu baik, Tuhan itu pelihara sampai gara-gara ibumu iki mangan, aku ditawani, aku bingung. Lek aku mele Tuhan, aku pisah ambek ibu diusir tuh. Ya wis lah kon ibu bagianku, ya wis aku melok ibumu podo diusir le. Lah, ndek kono iku makane cukup, buah-buahane cukup. Tapi saat kita sudah makan, kita telanjang, maka Tuhan itu menyembelih binatang untuk menutupi ketelanjangan. Ceritanya sama. Anak-anaknya sama. Nangkepnya berbeda. Oh gitu. Makanya Kain itu kan jadi petani kan? Karena dia nangkep semua tanaman, pohon-pohonan, buah-buahan ini boleh kamu makan. Habilnya jadi apa? Peternak. Ya kan? Oh, berarti kita dulu berbaju ini karena ada yang disembelih untuk menutupi ketelanjangan. Ya, udah dapat. Setelah itu kakak ambil adik ini kan berkumpul. Dia ingin mengucap syukur. Ingin berterima kasih. Maka dari apa yang dikerjakan, itu dia membawa apa? Persembahan inisiatifnya dari manusia, bukan perintah Tuhan. Pegang dulu ini, ya. Pegang dulu. Karena perintah Tuhan itu pasti mbok langgar. Nanti kita lihat ya, bergerak terus ya. Dari inisiatif sendiri. Nah, dulu kalau saya masa sekolah minggu dibilang gini, Habil memberikan yang baik, Kain memberikan yang busuk-busuk. Ternyata enggak. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Manusia diusir dari Eden. Tetapi Tuhan tetap berdaulat memelihara. Diajari tata cara bertani dan sebagainya. Tidak ada hama, tanahnya gemuk-gemuk, tidak ada pestisida dan sebagainya. Hasilnya semuanya baik. Ya. Jadi kalau saya melihat itu cuman gini.
Kalau si Habil itu memberikan yang terbaik, kalau Kain memberikan yang baik. Maksudnya gini, Bu, tadi yang makan apel misalnya, ya kan? Bu, apelnya jatuh. Masih bisa dimakan enggak? Masih bisa. Ya kan? Gopel-gopel titik loh itu dikasih, no. Tuhan enggak berkenan. Nah, sama sekarang kita kembali kepada diri kita ya. Saudara, kalau kita mau memberikan kepada Tuhan, entah yang warna urin, warna hijau, atau warna biru, engkau memberikan yang baik atau yang sudah lungset-lungset, lencu-lencu. Dan cara engkau memberikannya gimana? Cara engkau mendidik seperti apa? Atau misalnya ya, kasih yang kuning, anaknya suruh jajan, sosoknya bawaan ke sini. Nanti dimasuki. Nah, sekarang bicara persembahan. Persembahan itu sebetulnya apa? Persembahan itu sesuatu yang terbaik, yang rindu dari diri kita. Untuk kita berikan dengan rasa syukur, dengan penghormatan, dengan harapan diterima. Begitu kan? Ini kan dari diri. Ya, kan seperti itu. Nah, coba lihat perkara pertama. Baik Kain maupun Habil ingin diterima toh. Benar ya? Sehingga diterima kan ngamuk kan. Bayangkan sekarang kita hari ini. Kita ngasih yang terbaik mengharapkan Tuhan menerima atau asal kasih aja. Bicara semua itu melepas. Ya. Kalau melepas itu ada yang membuang. Eman daripada dibuang, wis ambilen. Ada yang menyumbang, memberikan sedekah. Ada yang bertransaksi. Klaim firman, Tuhan engkau yang bilang seperti ini, aku kasih segini, balik segini. Transaksi. Parahnya ada lagi yang memancing. Tahu memancing? Umpane titik elek. Pengennya dapat gede pisan. Ya kan? Atau engkau mau menyuap. Itu semua melepas. Ya, itu semua melepas. Kembali kepada diri sendiri, renungkan selama ini kalau kita hidup katanya persembahan, benarkah kita itu membawa persembahan atau kita memancing atau transaksi atau menyuap atau apa saja, engkau sendiri yang tahu. Ya, oke. Sekarang lanjut. Tadi sudah tahu ya, persembahan itu inisiatif manusia. Bukan perintah Tuhan, ya. Jadi ini bicaranya harus dari awal dulu, ya. Pertama kali Tuhan tidak pernah nyuruh. Itu ucapan syukur daripada anak-anak Kain Habil dengan harapan diterima. Ya, oke. Itu inisiatif dari manusia. Sekarang lanjut. Kapan waktu dan bagaimana persembahan itu diberikan. Ya. Sekarang kita bergerak maju ke zaman berikutnya. Setelah Kain membunuh, Kain wis pergi meninggalkan Tuhan. Enggak persembahanan. Urip karpe dewek. Ada Set, ada Enos, baru nama Tuhan disebut kembali. Ternyata manusia ini kan jahat kan? Ya. Karena jahatnya Tuhan marah. Karena ada hati Tuhan, ada roh Tuhan, ada nafas Tuhan di dalamnya. Tapi genetik dari pohon ini kan kuat sekali.
Ya, yang dihasilkan manusia jahat sejak masa kecilnya. Maka dari itu dilihat Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Karena hidup yang berkenan. Oke, ini masih ada satu pertanyaan, tapi tidak berhadiah. Sudah habis. Oke. Siapa yang suka naik jet coaster? Gak ada. Jet coaster. Bukan jet coaster yang naik rel, naik turun kemana-mana itu. Siapa yang suka? Suka ya? Oke. Ada lagi yang suka? Suka ya? Oke, yang suka saya tanya. Kalau kamu tak naikin jet coaster 6 bulan kopler enggak? Kopler ya? Kopler ya? Nah, jet coaster pertama itu dinaikin Nuh. Pernah tahu ya jet coaster ya? Tahu ya jet coaster ya? Nah, jadi gini, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Dipeliharalah Nuh di dalam batra. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan di dalam murka Tuhan. Nangkep gak? Nangkep ya? Nangkep ya? Nuh kan di dalam batra. Di luar batra itu murka. Ya. Tingkap-tingkap air di langit dibuka, sumber-sumber di bawah dibuka, hujan badai angin, maka air ini naik sampai seluruh bumi. Berapa? 150 hari ya. Engkau naik jet coaster 6 bulan rasakno nanti turunnya jadi apa? Atau gampangannya yang enggak pernah naik jet coaster gini. Beliau ikan lele, ikan yang paling kuat kan ikan lele toh. Sekelingking-kelingking gini ya. Taruh di mesin cuci obok-obokan, jalankan mesinnya. Nanti setelah diobok-obok jangan diasatin ya toh. Lihatin. Oh, ternyata ikannya kopler dalam waktu beberapa menit ya. Ya, kira-kira kau kan bisa bayangkan toh. Dahsyatnya itu seperti apa kan gitu aja kan ya. Nah, Nuh menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah murka Tuhan. Waktu batra ini dibuka, habis. Pohon gak ada, tumbang semua, mayat bergelimpangan mungkin, mayat binatang, mayat manusia, semua mati ya. Bergelimpangan, sampai pertama kali tumbuh tunas zaitun. Dalam segala keterbatasannya, Nuh bersyukur, Nuh berterima kasih, maka Nuh mempersembahkan. Perintah Tuhan apa bukan? Inisiatif manusia, ya. Nah, orang yang bisa mempersembahkan yang terbaik, tahu berterima kasih, Tuhan itu tidak tinggal diam. Karena Nuh, saudara dan saya menikmati perjanjian yang kekal. Perjanjian pelangi. Selama masih ada kehidupan, menabur, menuai, siang malam, dan sebagainya. Maka busurku itu kuletakkan di awan-awan. Karena persembahan. Karena orang yang bisa membawa persembahan. Mengerti ya? Oke. Lanjut kita bergerak lagi ya. Sekarang ke masa siapa? Masa Abraham. Ya. Setiap kali Tuhan mengadakan pernyataan, Abraham itu selalu membangun mezbah. Bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan ada perintah, bawalah persembahan
lembu, kambing, belalang 2 dan sebagainya. Itu sebetulnya Tuhan bukan meminta. Itu sebetulnya peneguhan. Peneguhan perjanjian. Ya, sekarang kita bawa. Perpuluhan pertama itu Abraham ya. Abraham ya. Nah, ini banyak silang pendapat. Kita lihat aja di di mana? Kejadian 14 ayat 20. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Elohim yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ayat ini pun bisa jadi gegeran sampai di medsos loh. Rame sekali. Ada yang bilang, wah persembahan perpuluhan itu cuma sekali. Itu kan perang. Abram pun cuma sekali. Nah, coba kita lihat ya. Kata-kata kuncinya di mana ini? Terpujilah Elohim yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, itu kan? Abram ini berperang melawan 4 raja loh. Bisa menang enggak? Makanya di sini dikatakan terpujilah Elohim yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Untuk itu Abraham bersyukur. Lah itu yang penting. Dari syukur, Tuhan, iya ya, aku itu tidak punya kekuatan, aku itu tidak punya kemampuan, aku tidak punya pasukan, aku tidak pernah belajar militer. Lah bukan karena engkau, siapa sih bisa ngalahin mereka semua? Aku mau bersyukur Tuhan, tak bawa perpuluhanku kepadamu. Ini juga pertama kali persembahan itu diberikan pada seorang imam agung. Ini pertama kali ya. Nah, kemudian ada yang bilang buktinya masa Ishak juga tidak ada perpuluhan dan sebagainya. Ya, memang masa Ishak tidak ada. Oke, sekarang kita bergerak maju lagi ya. Bergerak maju lagi. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Elohim akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Perhatikan ini. Maka Tuhan menjadi Elohimku. 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Elohim dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ayat ini adalah ayat ikatan. Nasar. Sumpah. Oke? Ya. Sumpahnya apa? Bila Elohim memelihara, ya. Jadi sebetulnya ayat ini itu ikatan sumpah tapi bersyarat antara dua pihak. Yakub nantang. Tuhan engkau pelihara aku. Karena enggak mudah. Yakub itu kan anak konglomerat. Ya kan? Keluar dari rumah bawa mas kawin, bawa ini, bawa itu, sampai tengah jalan dirampok sama anaknya Esau. Atas perintah Esau, jadi dia gelondang nggak bawa apa-apa menuju ke Haran itu. Bambungan, putus asa, dia bernasar. Ini tadi nasarnya, ndak ada apa-apa.
Tuhan, kalau Engkau memelihara, menjamin, maka Engkau Bapa Yahweh menjadi Elohimku. Jadi, kalau Tuhan bicara, akulah aku, Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Bukan karena Tuhan memaksa mengambil. Ada ikatan perjanjian nenek moyang. Nangkep? Makanya Tuhan kan selalu akulah Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Yakub kan bilang, engkau menjadi Elohimku. Terus bergerak, ya. Nah, kemudian yang kedua, rumah Tuhan. Apa yang dijanjikan? Rumah di Betel, di tugu yang diurapi itu. Oke. Kemudian persepuluhan dari apa? Persepuluhan dari segala sesuatu. Artinya apa? Semua. Persepuluhan dari segala sesuatu. Nah, makanya Tuhan ditantang. Oke? Tuhan baik loh saudara. Coba kau nantang ngombe roro jahat ngono ya, entek. Loh bener loh. Mereka yang sungguh-sungguh mengabdi, waduh masalah. Iki Tuhan semesta alam loh, ditantang Yakub loh. Tuhan membuktikan kasihnya, bukan? Ya wis tak buktikan. Nasar Yakub seorang diri. Tuhan menggenapi menjadi satu bangsa. Ya. Sehingga sebetulnya aturan-aturan dari Tuhan itu ya, itu gitu. Bukan Tuhan ngarepno. Tapi Tuhan mengatur daripada nasar Yakub sehingga dibedakan dari cara penyembahan orang-orang dunia. Amin. Amin. Bisa ngerti ya? Makanya kan waktu Musa bilang, budaknya sekian lewat, dombane sekian, emase sekian, logame sekian. Siapa mau ini, mau ini, mau ini. Kenapa? Karena Yakub bicara. Engkau akan menjadi Elohim. Tuhan. Dari segala sesuatu ku persembahkan. Loh, kalau sudah dipersembahkan, sekarang terserah Tuhan toh mau dibuat apa? Terserah Tuhan toh mau ngatur seperti apa? Iya kan? Benar nggak? Makanya teman-teman bilang, oh dari para tawanan sekian untuk ini. Anak sulung diambil. Kemudian jarahan Tuhan dapat bagian. Ternak Tuhan dapat bagian. Nangkap ya? Nangkap ya? Itu ikatan perjanjian. Sehingga Tuhan sanggup memelihara. Karena Taurat Musa itu diberikan di Gunung Sinai. Israel itu sudah jadi satu bangsa. Kenapa harus ditulis mulai kejadian ini? Supaya Israel itu mengerti bahwa bahasanya ini bukan permintaan atau perintah atau Tuhan karpe dewe. Tapi membuktikan Tuhan setia. Ada ikatan, ada perjanjian nenek moyang dan Tuhan sudah menggenapi. Dan semua Israel ini adalah milik kepunyaan Tuhan karena nasar Yakub. Amin. Sama juga dengan kita. Kalau kita bicara, kita ada carang liar yang dicangkokkan, ya toh, maka hiduplah penuh seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki.
Jangan ditebang pilih, oh itu untuk Israel, aku enggak. Karena kalau sudah dicangkokkan, itu menyatu. Ya, oke. Lanjut. Kita teguhkan ya. Ulangan 23 ayat 21. Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Elohimmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Elohimmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Begitu nasar itu diucapkan, oke, deal, Tuhan melakukan bagiannya. Tapi bagian kita taat tidak melakukan bagian kita. Yang kedua, Bilangan 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi semuanya Tuhan yang menetapkan. Kenapa banyak yang saling menghakimi? Soge pendetone. Pendetone majeki orang. Wis, dan sebagainya lah. Nanti buka di medsos saja. Banyak lah soal itu, ya. Nah, di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah aku berikan. Berarti apa? Kalau kita mau mengembalikan, kita nurut apa yang Tuhan katakan. Aku Bapa Yahweh berikan kepada mereka. Kalau orang Lewi itu beling, orang Lewi itu dibuat yang aneh-aneh, itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Karena aku Tuhan yang berikan. Ya kan? Makanya kalau kita mau membawa persembahan, doakan juga, Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang menerima dengan hati yang takut akan Engkau, dengan hikmat untuk mengelola seperti kehendak-Mu. Jangan mau ngasih, gek engkau digawe iki, gek engkau digawe, tambah soge. Enggak seperti itu. Oke? Lanjut. Nah, sehingga sebetulnya masa ini bergerak. Bangsa yang tidak punya raja itu adalah bangsa Israel. Kenapa? Yakub bicara, engkau menjadi Elohimku. Engkau menjadi rajaku. Mutlak kehendak Tuhan. Makanya masa itu cuman bangsa Israel, negara teokrasi. Rajanya adalah Tuhan sendiri. Nah, terserah Tuhan mau ngatur seperti apa. Lewat nabi, lewat hakim, lewat apapun. Karena Tuhan kepala negaranya. Nah, seringkali orang ini alami. Seringkali orang itu melihat sisi kekurangannya dan itu real. Tetapi tidak berbuat bagaimana supaya kita itu sebagai support. Contoh nih. Kalau seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, anaknya beling-beling gitu. Penilaian yang umum gini, anaknya beling, wong bapaknya solene koyok ngono, ya opo kesambet opo sih? Itu ya. Kalau kita mau ngasih respon yang benar, bapakmu itu dipakai Tuhan luar biasa, ikut ono. Supaya warisan rohani itu tetap jatuh nih kamu.
Kan gitu loh. Coba banyak gereja pecah, banyak sidangnya meninggalkan karena apa? Melihat sisi negatifnya. Padahal ada satu sisi yang bisa kita lakukan. Kita sudah lakukan belum? Masa Samuel ini kan dipakai Tuhan luar biasa kan? Anak-anaknya genah enggak? Melayani Tuhan sampai gak keurus rumah tangganya. Siapa yang support? Enggak ada. Anak-anak bangsa itu bilang, "Bapak, anakmu enggak seperti engkau. Mengejar suap ini, itu, ini, dan sebagainya. Maka beri kami raja." Nah, sejak saat itu muncullah raja di Israel. Dan persembahan ini bergerak lagi ya. 1 Samuel 8 ayat 15-17. 1 Samuel 8 ayat 15-17. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10. Akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Lanjut. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakai untuk pekerjaannya. Mulai timbul 2 bendahara. Kalau tadi persembahannya ke rumah Tuhan, yang ngurus imam-imam. Begitu ada negara, ini ya awalnya, timbullah 2 kas. Kalau kalian baca di kitab raja-raja dan sebagainya, selalu ada yang namanya perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan raja. Benar ya? Ini awal mulainya dari sini. Nah, saudara, masa ini terus bergerak sampai kepada masa Daud. Kita lihat kebaikan Tuhan, konsistensi Tuhan. Tuhan mengerjakan karena kasih-Nya, karena ikatan perjanjian itu. Kalau masa hakim-hakim dan sebagainya, banyak cerita tentang Betel. Silo itu letaknya juga dekat Betel. Tapi Tuhan memilih tempatnya itu di Yerusalem. Dibangunlah bait suci ini. Ya, nah, kita lihat 1 Tawari 22 ayat 14. 1 Tawari 22 ayat 14. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Saudara, hati Daud digerakkan Tuhan. Ini perpuluhan apa bukan? Lebih dari perpuluhan. Bahkan mengajak, ayo cinta Tuhan, ayo bangun bait Tuhan. Tadi janjinya Nasarnya Yakub, Bapa Yahweh menjadi Elohimku, di tempat ini kubangun rumah Tuhan. Tuhan memilih tempatnya di Yerusalem. Tuhan memberkati dalam segala kesusahan. Daud dan orang-orangnya, ini Daud tok loh, belum yang lain loh. Ya, rumah Tuhan itu berdiri dengan megahnya pada masa Salomo. Menjadi kenamaan sampai ke ujung bumi.
saat itu. Ya. Nah, sehingga mulai masa Daud, masa Salomo, masa raja-raja, selalu ada dua perbendaharaan. Perbendaharaan raja, perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi ini juga masa-masa sifat manusia itu alaminya muncul. Ada raja yang intervensi, bayar upeti, dinding-dindingi, perisai-perisai dikerati kabeh, bayar upeti. Ada imam-imam yang terima persembahan, wis tak pek dhewe ae. Itu masa. Makanya kita bisa enggak jujur dalam finansial? Kalau kita bisa jujur dari finansial, yang lainnya itu ngikuti. Ya, ternyata membuktikan toh, mau raja lah, mau imam lah, mau inilah, mau itulah, tidak pernah melepaskan kesempatan. Benar ya? Korupsi, ngambil sak karepe dhewek, bahkan nek rajane ngawur, mesbane pindah, ganti yang lain. Itu kejadiannya di bait suci. Nah, pada masa itu, bagaimana dengan umatnya? Ada umat yang tetap membawa persembahannya, ada juga umat yang bertanya-tanya pada Tuhan. Karena kalau mau bicara persepuluhan, firman Tuhan juga bicara. Berikan untuk janda, untuk orang miskin, untuk siapa aja kan? Satu peristiwa, ada seorang kaya dari Baal Salisa membawa hasil yang terbaik. Tetapi dia tidak membawa ke bait suci. Padahal tempat itu adalah harusnya dibawa ke sana. Dibawa ke mana? Dibawa ke Elisa. Roti itu dan sebagainya. Sehingga yang di tempat Elisa, hamba-hamba Tuhan ini terjamin hidupnya. Bagaimana orang itu kok bisa berbuat seperti itu? Ada satu kepekaan. Sama juga setiap kita, lakukan bagian kita, jangan asal naruh, tapi bawa dalam doa. Menjadi berkat engkau yang memberi, menjadi berkat yang menerima. Karena kita kalau membawa persembahan, harapan utamanya sebetulnya adalah diterima. Nah, kita selama ini loh asal-asalan, atau ada satu harapan, ada satu penghormatan di dalamnya. Ya, nah. Kemudian bergerak terus ya, bergerak terus. Di Maleakhi 3 ayat 10, ini kan ayat favorit kan? Ya benar ya, ayat favorit toh. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Banyak orang klaim. Buy one, get 1,000 free. Bukan get one, buy one free loh, enggak loh. Buy one, get 1,000 free atau lebih. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, latar belakangnya adalah Tuhan setia. Tuhan menggenapi janjinya. Lihat kembali kepada Nasar Yakub. Bila Tuhan memelihara aku sampai ke rumahku, ke rumah Bapakku, engkau menjadi Elohimku.
dan aku kembalikan 1/10 dari segala sesuatu. Tuhan setia. Tuhan marah karena sebagai Elohim gak dianggap. Berzina terus. Ya. Ke Molok, ke Asitoret, ke Asyirah, dan sebagainya. Dibuanglah bangsa itu. Supaya nama Tuhan dikenal, supaya Tuhan menjadi Elohimnya. Tuhan menggenapi janjinya ya. Dibawa pulang kembali enggak? Dibawa pulang toh? Iya kan? Nah, lah ini loh. Orang kalau sudah pikirannya negatif, tidak bisa mikir secara menyeluruh, dibuang itu enak apa enggak? Enggak enak. Saat dibuang dipelihara apa tidak? Dipelihara. Buktinya sampai dibawa pulang. Tapi uteknya, aku dibuang, aku dibuang, aku dibuang. Dipelihara, padahal ya dirasa, tapi gak kroso. Sehingga pulang sampai rumah, bingung, dandan-dandan omai dewek. Padahal nenek moyangnya bilang apa? Kudirikan rumah untuk engkau, engkau menjadi Tuhanku. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Harusnya kalau kita bisa melihat peristiwa ini secara menyeluruh, saat dibawa pulang, yang keluar pertama apa? Tuhan, terima kasih. Meskipun sebagai orang buangan, aku kau pelihara sempurna. Aku bisa pulang, kulihat seluruh Israel, Yerusalem, kacau balau. Terlebih rumahmu tinggal reruntuhan. Aku mau bangun kembali karena kasih setiamu. Atau gak ketok. Tahu gak ketok? Padahal itu paling gede loh. Bait suci paling gede loh itu. Gak kelihatan, gak tahu ketutup apa. Bingung dandan rumahnya sendiri-sendiri. Makanya Tuhan itu bicara, ujilah aku Elohim semesta alam. Masa saya kon gak percaya? Sudah dipelihara dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sampai engkau pulang lagi loh, masa kon gak percaya? Nangkep ya? Dasar latar belakangnya. Nah, kemudian kita bergerak. Akhirnya kan bait suci ini dibangun kembali ya. Bergerak ke perjanjian baru. Suatu saat, ini kembali lagi di YouTube. Pak Pendeta, menurut Bapak Pendeta, perpuluhan itu perlu atau tidak? Enggak perlu. Itu masa perjanjian lama. Itu masa ini, masa itu. Makanya tadi kan saya bilang, kalau itu perintah Tuhan, gak kira kau nurut. Wis, percaya. Karena sejak awal Tuhan sudah bicara, jangan engkau makan buahnya. Pada saat kau makan, kau akan mati. Nurut gak? Begitu kau makan, genetik itu instan. Kayak sinar langsung nyala, tek, masuk. Beda dengan orang anak kecil nyusu, itu butuh waktu untuk bertumbuh. Tapi ini begitu dimakan, genetiknya masuk. Masa perjanjian baru, kalau kita lihat ya, Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya apa? Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Engkau lakukan perpuluhan, baik. Tapi lakukan dengan kasih setia. Mereka melakukan dengan memancing buy one get 1,000 free. Ada kok.
Kemudian ada yang bilang, oh itu Tuhan lagi marah, Tuhan lagi jengkel, Tuhan lagi ini. Sudah, yang penting kata kuncinya. Yang satu apa? Harus. Yang lain jangan diabaikan. Itu masa perjanjian baru. Nah, masa perjanjian baru, ingat, cuma ada satu perbendaharaan. Perbendaharaan rumah Tuhan. Tanah Israelnya ada enggak? Ada, tetap ada. Kerajaan Israelnya ada enggak? Jajahan Romawi kan? Karena cuma satu perbendaharaan rumah Tuhan yang megang siapa? Imam-imam, orang Farisi. Maka yang paling enak adalah bisnis gereja. Bisnis rumah Tuhan. Bisnis persembahan. So Yesus. Nah, kalau kita lihat Tuhan datang ke bait suci, diobrak-abrik itu semua. Penukar uang, penjual ternak, merpati, dan sebagainya. Ya, diobrak-abrik ya. Tahu nggak pasarnya di mana? Dekat bait suci situ. Bisnis persembahan. Nah, kalau kita kembali lagi ke belakang, kan ada firman Tuhan yang bicara. Kalau engkau mau mempersembahkan ke kemah Tuhan tempat itu terlalu jauh, uangkan. Nanti beliau dekat sana. Tahu ayatnya? Cari sendiri. Ya, uangkan. Lah, dasar imam-imam, ahli-ahli Taurat ini kan orang pinter. Ya persembahan, ya bisnis. Daripada dikuasai oleh Romawi, orang Israel buka pasar dewek. Akhirnya persembahan, kegiatan di rumah Tuhan ini bukan menjadi satu hubungan spiritual dengan Tuhan, tetapi menjadi seremonial ritual. Nangkap gak? Beda sekali. Makanya Tuhan bilang, rumah Bapakku disebut rumah doa. Engkau menjadikan sarang penyamun. Balik lagi, engkau, rumah Bapakku disebut rumah doa, engkau menjadikan sarang penyamun. Sekarang kita tanya ke hati kita masing-masing. Kita datang ke rumah Tuhan karena kewajiban, karena ritual, atau kerinduan satu hubungan spiritual yang bisa kita nikmati. Engkau yang menjawab sendiri-sendiri. Itu masa perjanjian baru. Nah, masa perjanjian baru terus bergerak. Langsung aja kita akan bergerak ke akhir zaman. Suatu saat di YouTube itu ada seorang hamba Tuhan bicara, saya live dari Israel. Saya sudah tanya ke rabi-rabi, saya nggak tahu itu siapa itu. Saya tanya, ada nggak per bulan? Dijawab tidak ada. Nggak tahu kau pernah lihat nggak itu? Nanti cari. Saudara, pertanyaan saya gini. Benarkah akhir zaman ini perpuluhan tidak ada? Kalau itu merupakan nasar, kalau itu merupakan ikatan dua belah pihak, masing-masing harus melakukan bagiannya. Ya. Kalau saya bicara di Israel, bukan sekedar perpuluhan. Lebih dari perpuluhan.
tetapi posisinya tersembunyi. Kenapa saya bicara seperti ini? Israel untuk memulai tanah pertamanya, Tuhan menggenapi janjinya dari bangsa-bangsa itu dibawa kembali ke tanah perjanjian. Itu bayar. Oke? Negara Israel berdiri yang sudah terbuang beribu-ribu tahun. Kerinduannya apa? Kembali satu hubungan spiritual dengan Tuhan. Masa akhir zaman, perbendaharaan raja, perbendaharaan negara Israel. Sebagaimana awal tadi Daud bicara, aku sudah menyediakan 1000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Masa akhir zaman, perbendaharaan raja kembali. Perbendaharaan kas negara itu untuk kembali membangun bait suci ketiga. Lebih daripada sekedar perpuluhan. Belum lagi dana-dana yang harus dikeluarkan untuk menarik Israel dari seluruh muka bumi kembali ke sana. Disediakan perumahan, diajari kembali bahasa-bahasa Hebrew. Berapa uangnya? Kalau mau ditimbang pakai dolar, berapa ton timbangannya? Itu adalah real, itu di hadapan kita. Tapi seringkali kita cuma melihat, oh ke Israel gini. Gak ada tuh perpuluhan, gak ada tuh gini. Firman Tuhan itu bergerak. Ya dan amin. Karena kalau kita lihat kitab suci ini, banyak orang itu yang bicara, oh ini kitab sejarah, ini kitab puisi. Tapi bagi saya, enggak, saya dapat rema gini. Kitab suci ini kitab kehidupan. Dari kekekalan, masuk ruang dan waktu. Pada mulanya, Elohim menciptakan langit dan bumi. Bergerak dalam sejarah masa lalu, saat ini, masa depan, kembali masuk kekekalan. Di situ Bapa dan anak domba. Masuk kembali kepada kekekalan. Lah kita hidup ada di dalamnya. Sehingga mengertilah ada waktu kesempatan beribadah, ada kesempatan membawa persembahan, itu adalah anugerah. Jangan disia-siakan. Intinya kayak gini aja sih. Kalau sampai ada orang yang nanya, perpuluhan perlu enggak sekarang ini? Saudara, engkau pelit. Engkau sedang berhitung-hitung dengan dirimu sendiri. Ternyata persembahan dari awal sampai akhir, Tuhan tidak pernah memerintah. Tuhan mengatur supaya tidak seperti bangsa-bangsa lain. Apa yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan, itu ada ikatan perjanjian dari Yakub. Amin. Amin. Bisa nangkep? Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Sebetulnya masa perjanjian baru itu ada satu yang lebih daripada perpuluhan. Kalau kita mau lihat ayat ini secara satu perikop penuh, ya, kita akan tahu janda miskin membawa 2 peser. Yang lain membawa sekantong, dimasukkan ke peti persembahan. Ya, nah, ada yang bilang dari mimbar, saudara-saudara, persembahkanlah seperti janda miskin ini, maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sering dengar enggak? Sering dengar ya? Oke. Baca secara menyeluruh. Kalau kita baca secara menyeluruh, sebetulnya persembahan janda miskin ini
adalah persembahan syukur, persembahan terima kasih, dan Tuhan bersukacita. Lihat aja ya, hari ini untuk makan satu hari kira-kira berapa? 50.000 cukup? Pagi, siang, malam cukup ya? Kalau engkau punya gaji 50.000, kamu mau persembahan berapa? Semua katanya, nyatanya hatimu yang tahu. Kenapa janda ini bisa memberikan semuanya? Dia sudah menikmati, dia percaya Tuhan yang memelihara, dia sudah dimerdekakan dari kekhawatiran dan kegentaran. Sehingga itu bisa dibawa ke rumah Tuhan. Tuhan gak janji itu nanti tak berkati 1 juta kali lipat. Enggak. Tapi Tuhan bersukacita dan memuji tanpa janda ini tahu. Jandanya kan di sana kan? Tuhan bicara kasak kusuk sama murid-muridnya. Aku berkata kepadamu, janda ini memberikan lebih banyak. Seluruh hidupnya apa yang ada padanya. Kenapa dia bisa melakukan ini? Kenapa Tuhan bisa memuji? Janda ini sudah menyerahkan hidupnya. Tuhan yang memelihara sempurna. Amin. Amin. Dia sudah merdeka. Janda ini mendapat pujian dari Tuhan. Janda ini tidak hitung-hitungan, buy one, get 1,000 free. Enggak. Kalau mau kita bawa. Apa keinginanmu yang belum dikabulkan? Ya serahkan pada Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah kurang cara. Waktunya apapun, kalau Tuhan tidak kasih, itu pun percayalah itu yang terbaik. Sehingga hati kita itu bisa penuh ucapan syukur. Ingat di masa akhir zaman, Paulus bicara, orang itu garang dan salah satunya apa? Cinta uang. Merdekalah dalam keuangan. Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau engkau bawa persembahan, bawalah dengan ucapan syukurmu. Tidak usah mempertanyakan ini perlu apa enggak. Kalau engkau mempertanyakan, enggak usah kasih. Karena itu dari hatimu. Bukan perintah Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh rindu suatu hari nanti setiap lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Sang Juru Selamat yang hidup dan ajaib. Raja kemuliaan yang kekal, Allah yang abadi, yang berlimpah rahmat dan anugerah-Nya. Terimalah setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan ya Tuhan. Segala pergumulan, kerinduan dan pengharapan, Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah berperkara dengan ajaib. Firman-Mu yang begitu indah, oh Roh Kudus Allah, biarlah itu dimeteraikan dalam hidup kami. Kami akan belajar dan sungguh-sungguh menggenapinya. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada ibadah pagi hari ini, yang karena satu dan lain hal, dimanapun saudara-saudara kami berada, Bapa, kami percaya Roh Kudus menjangkau dan memberkati mereka. Kami yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini,
yang sudah meninggikan, menghormati, memasyurkan nama-Mu. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini bukan dengan hampa, tapi sudah diberkati. Kami berdoa menyatukan hati, memberkati Indonesia, negeri yang kami cintai. Memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, memberkati para menteri, TNI, Polri, lembaga tertinggi negara, dan memberkati pemilu tahun depan. Kami percaya Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik, dan kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas Indonesia. Indonesia milik Tuhan Yesus. Indonesia akan memanifestasikan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pemilu tahun depan berjalan aman, lancar, damai. Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak terima kasih untuk semua penata layanan di sepanjang ibadah berlangsung. Kami semua mengucap syukur. Kami semua sudah diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Tritunggal. Berkat Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin dan menyertai hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.